Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Agung Maulid. Di sini saya dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa materi tentang program Java. Yang pertama ada sejarah Java, yang kedua tentang struktur Java, yang ketiga tentang tipe data Java, dan yang terakhir yang keempat tentang tipe variabel Java. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah Java. Jadi bahasa Java ini bahasa yang digunakan dalam pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan teman-temannya di Sun Microsystems. Jadi mereka ini selalu minum kopi di Cafe Fit yang mungkin kopinya asal dari Indonesia, yang orang luar Indonesia menyebutnya sebagai kopi Java. Untuk pemilihan nama Java, James Gosling ini terinspirasi dari pohon yang tumbuh di jendela ruang kerjanya. Di sini ada tiga kandidat nama pada saat itu yang menjadi permasalahan untuk menentukan bahasa pemrogram Java. Yang pertama yaitu Basil, DNA, dan Java. Dan akhirnya mereka memilih kata Java yang digunakan untuk bahasa pemrogram Java. Kembali lagi nih pada tahun 1991. Di tahun tersebut mereka membuat sebuah tim yang dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Will Joy, beserta programmer dari Sun Microsystems. Tim tersebut yang dikenal dengan nama The Green Project, tujuan dibuatnya tim ini adalah untuk menghasilkan bahasa komputer yang sederhana dan dimungkinkan jalan pada hardware yang sederhana dan tidak terlalu terbebani oleh arsitektur komputer sistem operasi tertentu. Jadi, pertemuan demi pertemuan ini selalu berlangsung di sebuah gedung perkantoran Sun Hill Road di Menlo Park, California, hingga menghasilkan produk OAK pada tahun 1992. Karena OAK ini merupakan nama dari bahasa pemrograman komputer yang sudah ada pada masa itu, maka kemudian Sun mengubahnya menjadi Java. Jadi mungkin hanya itu untuk sejarah Java-nya. Langsung saja kita masuk ke struktur Java. Yang pertama ada documentation section, bagian dokumentasi atau komentar. Jadi komentar ini sangat bermanfaat bagi programmer karena membantu pengguna untuk dapat memahami program yang dibuat. Pada bahasa pemrogram Java ada 3 macam bentuk penulisan komputer. Nah, yang pertama menggunakan bentuk titik-titik, kompilator yang akan mengabaikan segala sesuatu dari ke dalam. Nah, contohnya nih, komentar ini tidak akan dieksekusi oleh komputer. Yang kedua, menggunakan bentuk seperti bintang, disebut juga dengan komentar dokumentasi. Kompilator akan mengabaikan semua yang ada pada mulai dari tanda seperti bintang sampai ke ini. Nih, bentuk-bentuk begini, komentar ini bisa lebih dari satu baris. Nih, contohnya nih. Ini kan lebih dari satu baris nih. 1, 2, 3, 4. Maka komentar ini tidak akan dieksekusi oleh komputer. Yang terakhir, menggunakan bentuk garis miring 2. Kompilator akan mengabaikan semua teks yang mulai dari tanda 2 berlaku per baris. Contohnya nih tanda garis miring. Komentar ini tidak akan dieksekusi oleh komputer. Yang kedua yaitu passcode atau passcode statement atau pernyataan paket. Nih, paket adalah cara untuk mengelola kelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Programmer bisa membuat nama paket dengan nama apapun yang mewakili fungsi sebuah paket. Nih, kita lihat langsung ke contohnya.
membuat paket dengan nama paket sepeda dengan kelas sepeda gunung nih. Nama paketnya sepeda gunung. Public kelasnya sepeda gunung. Nih. Bisa kita lihat. Untuk sistem outfitland-nya itu ini sepeda gunung. Contoh yang kedua, paketnya itu sepeda. Paketnya sepeda dengan kelasnya sepeda santai ini. Untuk package-nya sepeda, public kelasnya sepeda santai ini. Bisa dilihat. Yang ketiga, import statement pernyataan import. Import adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program induk. Pernyataan import sebagai berikut. Nih, itu bisa kita lihat sendiri. Langsung aja kita lihat ke contoh nih. Importnya paket sepeda, nama kelasnya sepeda. Nih, bisa dilihat. Nih, penjelasannya pernyataan import paket sepeda adalah import semua file atau kelas yang ada pada folder paket sepeda gunung. Pada paket sepeda dengan adanya tanda di belakang titik. Jika bentuk importnya seperti di atas, artinya program induknya berada pada folder di atasnya dan contohnya struktur foldernya di bawah. Dan yang selanjutnya interface statement atau pernyataan interface. Nih, jadi interface seperti pada kelas pada Java akan tetapi hanya memiliki konstanta statik dan metode. Abstrak Java menggunakan interface untuk memaksimalkan multi-inheritance atau pewarisan. Nih, sintak umumnya sebagai berikut nih. Contohnya public interface. Nih, sebagai contohnya nih. Public interface sepeda. Public void-nya sepeda gunung, public void-nya sepeda santai. Jadi interface ini diwariskan ke interface lainnya dan kelasnya ini mengimplementasi interface. Nih, contohnya interface X ke interface Y. Nah, kan ini mewariskan nih. Untuk interface X-nya ke kelas X. Nih, contoh pengimplementasian. Extension dan implement interface. Nah, langsung lanjut ke ini selanjutnya class definition atau pendefinisian kelas. Jadi kelas ini adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state atau behavior program Java yang dibuat terdiri dari beberapa kelas nih. Langsung ke contohnya nih. Untuk sintaknya seperti ini, public class. Ya, contohnya public class sepeda gunung. Nih bisa dilihat nih. Mungkin hanya itu dari materi struktur Java. Kita langsung masuk ke materi tipe data Java. Jadi variabel adalah lokasi memori yang disediakan untuk menyimpan nilai pada komputer. Nih, pada program Java ini ada dua jenis tipe data, yaitu yang pertama tipe data primitif dan yang kedua tipe data referensi atau objek. Nih, langsung aja kita ke tipe data primitif. Jadi tipe data primitif ini ada 8 jenis ya. Langsung saja kita masuk yang pertama, tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Nilai kebenaran dan nilai salah. Nih, kita langsung masuk ke contohnya nih. Kan bisa dilihat contohnya kan nilai 1 dan nilai 2. Di sini keterangan ininya statusnya false. Jadi salah kan? Kenapa salah? Karena 7 lebih kecil dari 10, maka hasilnya akan salah. Namun, bila di sini angka 10 di nilai satunya dan di nilai 2-nya 7, maka hasilnya akan true atau benar karena 10 lebih besar dari angka 7. Yang kedua yaitu tipe data chart. Jadi tipe data chart ini tipe data yang menyatakan sebuah karakter meliputi karakter yang ada pada himpunan kode atau Unicode. Nih, jadi contohnya langsung masuk ke contoh. Nih, kita lihat di deklarasi chartnya. Nih, chart 1, chart 2, chart 3.
Ini langsung dilihat ke runnya nih. Jadi tipe cat satunya itu sebuah huruf, dan tipe datar catnya itu sebuah tanda tanya yaitu simbol. Yang tipe datar catnya juga ini kan sama aja, masih sebuah huruf nih, namun kan ini di sini A, di sini B. Jadi bisa disimpulkan bahwa tipe cat ini kumpulan dari sebuah karakter. Dalam program di atas terdapat karakter huruf dan karakter simbol simbol tanda tanya gitu. Nah, yang ini ada tipe data bilangan bulat nih. Jadi tipe data bilangan bulat ini ada beberapa jenis juga, seperti tipe data byte, tipe data short, tipe data integer, tipe data long. Nih, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nih, tipe data byte, tipe short, tipe integer, dan tipe long. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini tipe byte nilainya 50, tipe short nilainya 32.291, dan tipe integer ini sama long ini nilai masih nilainya ini tak terhingga, bisa lebih dari, karena nilai ini tidak terhingga, bisa lebih dari beberapa angka gitu, dan hasilnya ini begitu panjang nilainya. Dan yang selanjutnya yaitu tipe data bilangan real atau desimal. Nih, tipe data real terbagi yaitu tipe data float dan tipe double. Nih, langsung saja kita masuk ke contohnya nih, tipe float 1, tipe float 2. Ini untuk deklarasi yang float, ini untuk deklarasi yang double. Tipe double 1, tipe double 2. Nih, kita langsung ke hasil ya. Nih, hasilnya bisa kita lihat. Nah, mungkin hanya itu dari materi tentang tipe data. Lanjut ke materi jenis variabel. Langsung ke contoh nih. Suatu variabel yang digunakan lebih awal harus dideklarasikan atau format deklarasinya sebagai berikut nih. Ini tipe data, nama variabelnya, langsung ke nilai. Nah, langsung masuk keterangan. Tipe data. Nih, tipe datanya nama variabel. Nah, berarti nama variabel yang dideklarasikan value, berarti kan nilai. Value itu sama nilai yang awal variabelnya. Jadi bahasa pemrograman Java ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu variabel lokal, variabel intense, dan variabel klasik atau statik. Langsung ke pertama, variabel lokal. Nih, ada beberapa poin. Yang pertama, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendeklarasikan variabel lokal sebagai berikut. Yang pertama, variabel lokal dideklarasikan di dalam metode, konstruktor, atau blok. Poin kedua, variabel lokal dibuat pada saat masuk metode, konstruktor, atau blok akan dijalankan yang akan dijalankan pada sebuah metode, konstruktor, atau blok yang akan dihapus setelahnya. Modifier atau akses modifier tidak berlaku untuk variabel lokal. Poin keempat, variabel lokal penggunanya terbatas pada metode, konstruktor, atau blok variabel yang dideklarasikan. Tidak ada nilai awal bagi variabel lokal sehingga diinisiasi dari awal. Nih contoh penggunaan variabel lokal. Ini public class-nya kecepatan, public void-nya tambah kecepatan, nilainya yaitu nilai bulatnya di sini nilai cepat 0, cepatnya itu dari sini ditambah 40, maka akan menghasilkan keluaran atau output. Nah, kita lihat dulu di sini penambahan kecepatan plus cepat. Nah, maka akan hasil outputnya nilai 40.
langsung saja kita ke variabel intens. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, variabel intens dideklarasikan di dalam kelas, tetapi di luar metode, konstruktor atau blok. Poin kedua, variabel intens disiapkan dalam memori ketika sebuah objek dibuat. Yang ketiga, variabel intens dibuat pada saat suatu objek dibentuk dengan keyword new dan hilang saat objek tersebut dihapus. Poin kelima, variabel intens dapat dideklarasikan dalam kelas sebelum atau sesudah penggunaan. Poin keenam, modifier access atau access modifiers dapat digunakan oleh metode, konstruktor, dan blok di dalam kelas. Untuk poin terakhir, variabel intens memiliki nilai default 0 atau numerik, false, boolean, dan referensi adalah 0. Nih contohnya nih untuk penggunaan variabel intens, nih public kelasnya sepeda. Variabel intens dapat digunakan oleh semua kelas, semua subkelas. Public string nama sepedanya, public in-nya harga sepeda. Untuk variabel nama sepeda dan harga sepeda diinisiasikan di dalam konstruktor sepeda. Nih public sepedanya, nama sepeda, dan in-nya itu harga sepeda. Nih bisa dilihat. Untuk metodenya menampilkan informasi sepeda. Nih bisa dilihat nih. Nih nama sepedanya sepeda gunung. Untuk harganya nih keluar nih. Yang terakhir yaitu variabel kelas atau statik. Nih adapun beberapa ciri dari variabel statik atau kelas. Yang pertama, variabel kelas atau statik dideklarasikan menggunakan keyword statik di dalam kelas, tetapi di luar metode, konstruktor atau blok. Poin kedua, hanya ada satu salinan dari variabel kelas per kelas. Yang poin ketiga, variabel kelas atau statik biasanya dideklarasikan sebagai konstanta. Variabel konstanta nilainya tetap dan tidak berubah. Yang poin keempat, variabel kelas atau statik dibuat ketika program dimulai dan dihapus saat program berhenti. Yang poin kelima, program kelas atau statik memiliki nilai default. Yang poin terakhir, variabel kelas dapat diakses pemanggilannya dengan nama kelas, misalnya nama sepeda, misalnya sepeda, nama sepeda. Bisa dilihat sintak variabel kelasnya. Ini bisa dilihat juga keterangan optional modifier adalah sifat dari variabel tipe. Tipenya nih adalah tipe data yang akan digunakan. Nama variabel yang akan digunakan. Nih tanda titik petik adalah memiliki nilai default jika menggunakan tanda titik petik. Value memberikan nilai. Nah, contohnya seperti berikut nih. Public kelasnya kan sepeda nih. Ini public statiknya jenis sepeda. Untuk statiknya jumlah sepeda, static in jumlah sepeda. Ini public static. Ini bisa dilihat. Inisiasi variabel dan menampilkan jenis sepeda dan jumlah sepedanya. Nih. Jadi jenis sepedanya sepeda gunung, untuk jumlah sepedanya 4. Nih, maka hasilnya akan outputnya akan menampilkan jenis sepedanya sepeda gunung dan jumlah sepedanya ada 4. Nih, jadi penjelasannya di dalam kelas sepeda dideklarasikan variabel statik dengan modifier, public dan default. Proses inisialisasi dan pemanggilannya variabel tidak menggunakan objek sama sekali karena penggunaan keyword statik memberikan penguatan argumentasi bahwa variabel tersebut adalah milik dari kelas itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang pas, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.